taat yang kita lakukan itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Utsaimin, ketika seseorang tidak mengatakan dengan lisannya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, tapi dia dalam kesehariannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti dia bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini dan selanjutnya insyaallah di setiap pekan yang terakhir, hari Senin pekan keempat, insyaallah kita akan pilih tema-tema tertentu atau kajian tematik. Dan untuk kesempatan pagi hari ini ada buku saku yang kita akan bahas yang berjudul Amalan Ringan Berpahala Besar. Ide muncul tentunya dari beberapa pertanyaan yang masuk khususnya dari para akhwat dan berkaitan dengan kala itu adalah amal bersedekah. Dan dia menyebutkan, dan tentunya sebelum-sebelumnya pun sudah ada pertanyaan yang kurang lebih sama berkaitan dengan bagaimana kalau dia atau mereka atau pian semuanya sebagai seorang istri mendapatkan uang dari suami itu untuk 1 bulan saja mungkin ngepas saja susah gitu ya. Bahkan mungkin banyak kurangnya. Kita sedang membahas yang mungkin pas-pasan, bahkan mungkin kurang. Tapi kalau nggak dikasih nggak mungkin. Karena kalau misalnya suami bekerja, mencari, dia mengais, pasti dapat. Banyak dan sedikit tentunya itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semua rezeki kita masing-masing. Bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ada yang
pas-pasan, ada yang mungkin kurang tapi dipas-pasin. Dan semoga tentunya para istri di luar sana ya, yang suaminya tidak selapang itu hartanya, memiliki sifat qanaah dalam diri mereka, merasa cukup dengan pemberian yang ada. Nah, akhirnya untuk yang demikian dia tidak bisa bersedekah. Semuanya bahkan mungkin tidak bisa memberikannya, yakni uang terpisah, uang jajan. Hingga mungkin bisa jadi seorang wanita kalau diberikan yang demikian dia bisa nabungkah, atau kemudian dia bisa beramal atas nama dia sendiri. Maka muncul kali itu pertanyaan, bagaimana yakni kami bisa beramal, bagaimana kami bisa khususnya bersedekah. Maka kali itu lebih tepatnya malam Sabtu tadi ya pertanyaannya, ulun sebutkan secara umum bahwasanya begitu banyak amal saleh di luar sana selain sedekah yang bisa kita lakukan. Dan ulun sebutkan bahwasanya ada amalan-amalan yang ringan, semua kita mampu insya Allah, tapi berpahala besar. Walaupun ulun juga sampaikan waktu itu bahwasanya di antara indikasi hadis itu lemah, bahkan mungkin palsu, adalah jika redaksi hadisnya memberikan kepada kita janji yang luar biasa besar dengan amal yang luar biasa ringan. Hanya indikasi ya, tidak bisa kemudian kita pukul rata. Pokoknya misalnya ada hadis yang amal ringan pahala besar, mesti hadis lemah, mesti hadis palsu. Enggak, hanya indikasi saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di hadapan kita, mudahan semua pian sudah mendapatkannya, buku sakunya berjudul Amalan Ringan Berpahala Besar. Disebutkan di sini begitu banyak amalan, tapi tidak semuanya ringan sebenarnya. Di bagian awal-awal ini ulun katakan cukup berat, tapi ia sebagai pondasi. Ia sebagai pondasi untuk amal-amal berikutnya. Makanya disebutkan di bagian depan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya pondasi seseorang dalam beramal, di antaranya dia tahu bahwasanya amalnya itu harus ikhlas, dia tahu bahwasanya amalnya itu harus sesuai dengan tuntunan, maka amal apapun berikutnya akan mudah untuknya. Yang penting prinsipnya sudah bagus. Belum lagi kemudian mungkin nanti malam di antara temanya ada yang berkaitan sedikit lah ya, nanti malam di Muba mungkin sebagian pian bisa online nanti, berkaitan dengan satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode kita dalam beragama, dalam bab wajibnya kita atau kewajiban kita untuk at-taslim, berserah diri kepada nas teks Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita hubungkan ke sini, apa yang Allah perintahkan itulah yang kemudian kita lakukan. Apa yang Nabi Muhammad perintahkan itulah yang kemudian kita lakukan dan beliau contohkan. Yang tidak maka kita tinggalkan, karena hukum asal beribadah itu haram. Anda tidak menjalankannya dulu sebelum Anda mengetahui dalilnya. Hukum ibadah itu asalnya haram, jangan Anda lakukan sampai Anda atau semua kita mendapatkan dalilnya, entah itu perintah dari Allah dan Rasulnya, atau kemudian mungkin contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita lakukan. Banyak di masyarakat terjadi itu, mereka sudah melakukan satu amalan tertentu tanpa tahu dalil. Yang pentingnya mengamalkan banyak, atau yang penting ini adalah amalan sudah turun temurun, padahal jika ditelusuri dalilnya tidak ada. Perintahnya tidak ada, tidak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dipertanyakan kepada mereka tentang apa dalilnya, apa landasannya hingga Anda mengamalkan amalan ini dan itu, akhirnya mereka pakai kaidah cok gali cok, digali-gali makin cocok, dicari yang dipas-pasin. Firman Allah kah, sabda Nabi Muhammad kah, padahal dalil itu yang tentunya pasti sahih tidak menunjukkan amal yang Anda lakukan. Ya. Dalilnya sahih, firman Allah yang pasti sahih, atau juga sabda Nabi Muhammad yang sahih, tapi tidak seperti yang Anda fahami.
Karena dia hanya ngepas-ngepasin aja. Wah, ini pas nih ayatnya nih. Wah, ini pas nih sabdanya nih. Padahal ayat itu tidak berbicara tentang amal Anda. Padahal hadis itu tidak berbicara tentang untuk menopang amal Anda. Itu tadi. Kalau sudah beramal duluan, baru mencari dalil, repot. Nanti pakai dalil atau pakai kaedah cok gali cok. Oke, kita langsung saja. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baca muqaddimah cukup panjang juga nih. Tapi nggak apa ya, kita baca dari muqaddimah ya, biar afdol ya. Silahkan jamaah halaman 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Tentunya di antara kenikmatan yakni yang paling besar yang kita dapatkan setiap kali kita bangun tidur ya ini. Masih dalam keadaan Islam, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman sisanya dan masih sehat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man asbah minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Semua kita mendapatkan 3 nikmat ini insyaallah setiap hari. Bangun pagi sehat, kalau tidak sehat pastinya pian tidak hadir sekarang. Bangun pagi aman, pasangan ada di samping kita, suami ada, istri ada, kemudian anak mungkin di kamar yang lain, sebagian orang tuanya di rumah dia ada di kamar yang lain, sekalipun mungkin tidak serumah dan mungkin itu mungkin yang lebih banyak. Tapi masih satu gang, satu kampung, kita tahu beliau juga aman. Bangun tidur sehat, bangun tidur aman. Nikmat yang luar biasa yang terkadang kita terlupa untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat aman ini. Nikmat sekali aman itu. Kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu. Mungkin sebagian pian yang tidak puasa, udah sarapan tadi pagi. Untuk sebagian pian yang tidak puasa, ntar siang makan di mana yuk? Ya. Untuk sebagian pian yang puasa sudah merencanakan, wah nanti kita buka puasa di mana ya? Mungkin sama suami sama anak, iya. Atau kita beli apa ya? Sudah terencanakan semuanya karena ada duitnya. Nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita bangun pagi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Taat yang kita lakukan itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Utsaimin, ketika seseorang tidak mengatakan dengan lisannya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, tapi dia dalam kesehariannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti dia bersyukur. Mungkin dari lisannya tidak keluar, tapi dari praktek yang dia lakukan bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yakni semua pian insyaallah tanpa mensucikan siapapun. Ini bukti syukur pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, belajar, menutup aurat, luar biasa itu. Barakallahu fiikum. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk satu tujuan, yaitu mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan hidup untuk siapapun yang masih belum tahu untuk apa dia hidup, maka inilah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Apakah kemudian kenikmatan-kenikmatan dunia tidak boleh kita raih, kita tidak boleh kita dapat, kita cari dan kita dapatkan? Boleh, silahkan. Tapi tentunya gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu tujuan hidup, kita tahu inti hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenikmatan dunia, maka gunakan ia semuanya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Masih memiliki nikmat, memiliki kedua orang tua, berbaktilah, mereka tangga surga. Alhamdulillah mendapatkan pasangan, pada suami taatilah, kepada istri bertanggung jawablah. Semuanya tangga surga. Alhamdulillah dapat nikmat lagi, dapat anak. Wah, bertanggung jawablah untuk menjadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Selamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tangga surga. Harta, apalagi. Gunakan ia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kita tenggat waktu berupa umur. Nah ini, umur adalah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Jika 1 tahun telah berlalu, tidak mungkin dapat kita kembalikan lagi. Begitulah umur manusia, cepat atau lambat. Jika sudah datang ajalnya, Allah pasti akan mewafatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ingat ya, kalau sudah ajal datang, selesai. Man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka kiamatnya bermula sejak itu. Sudah tidak bisa beramal lagi. Yang ada ketika Anda kemarin tabungannya begitu banyak amal saleh, nikmat Allah Anda akan dapatkan di alam barzakh. Tapi na'udzubillah jika sebaliknya, tabungan amal Anda atau amal kita semuanya adalah buruk, sejak itulah kemudian azab Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Dan sangat mungkin kemudian jeda antara kita meninggal sampai ditegakkannya hari kiamat masih lama. Selama itu kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nggak bisa. Agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Telat. Di ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bisa hidup kembali, ada satu amal saleh yang dia ingin lakukan, yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, infak itu mengeluarkan harta. Infak yang wajib, nafkah yang kita berikan sebagai suami kepada istri, kepada anak atau kepada semua orang yang kita tanggung. Zakat itu juga yakni infak yang wajib. Jika sudah selesai, nafkah keluarga sudah, zakat juga sudah ditunaikan, maka ada yang namanya infak yang sunnah, yaitu sedekah. Maka infakkanlah dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Seraya kemudian dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, andai saja engkau undur waktu matiku sedikit lagi. Pengen ngapain? Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Kalau di sini aku ingin beramal, amal yang telah aku tinggalkan. Telat. Beramal tuh sekarang, ketika ruh masih di kandung badan. Beramallah sekarang. Ulang-ulang. Dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Mungkin ketika di dunia meninggalkan amal saleh A, B, C, dan D. Pengen balik untuk melakukannya, telat. Sekarang kita amalkan. Sekarang kita amalkan dan nikmati. Ya, subhanallah, yakni dengan beramal saleh, entah itu menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan karena Allah menjanjikannya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi dari semua masalah yang sedang dia hadapi. Apa kuncinya? Bertakwa. Ada perintah kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan, ada larangan kita tinggalkan, dan jauh lebih ringan. Melakukan ketaatan itu berat, meninggalkan kemaksiatan tinggal ditinggalkan aja. Ringan kata Syaikhul Utsaimin. Beda dengan menjalankan ketaatan. Jauh lebih berat. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Kalau kita mentok gitu ya dalam urusan dunia ya, maka introspeksi lagi. Jangan-jangan ada ketaatan yang biasa kita lakukan kemarin sekarang tidak kita lakukan lagi. Ada perkara-perkara yang sunnah yang mungkin biasa kita lakukan kemarin sekarang tidak kita lakukan lagi. Futur kita. Pantas kemudian ada masalah kok mentok gitu ya. Ada masalah kok nggak ada solusi ya. Kenapa? Karena jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji yang lain. Dilipat gandakan pahala, diampuni dosa. Janji untuk orang yang bertakwa. Dan bertakwalah sekarang, beramallah sekarang ketika ruh masih dikandung badan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya kalau misalnya dikembalikan, ya begitu lagi. Karena udah mati doang, kembalikan saya ya Tuhanku, nanti saya pengen beramal. Itu ngomong kosong. Kalau dikembalikan juga, ya begitu lagi. Lupa lagi dia dengan kewajiban. Lanjut dia dengan kemaksiatan. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Sudah di alam, ini kubur, sudah di alam barzakh. Pemisah antara dunia, yakni ada pemisahnya. Sekarang sudah di alam barzakh. Nggak bisa beramal lagi. Dan yang kita butuhkan kala itu adalah amal kita yang kita tinggalkan dan masih bergulir pahalanya. Itulah yang di antara yang kita akan bahas di kitab ini. Mudah-mudahan bisa selesai di 4-5 pertemuan lah. Karena cukup banyak beliau sebutkan di sini amal-amal yang ringan. Tapi di bagian depannya ulun rasa agak berat ya. Untuk menopang semua yang ringan yang datang di setelahnya. Oke, lanjut. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan umur ya. Karena semua kita ada batas waktunya ya. Ada yang mungkin umurnya sesuai dengan standar rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60-an. Ada yang mati masih muda-muda. Ya. Kakak saya ya itu 36 tahun. Kakak saya perempuan 36 tahun. Masih sangat muda. Yang satunya lagi belum 50. Ya, semuanya di bawah standar umur umat Nabi Muhammad yang meninggal. 36 sudah meninggal, 49 sudah meninggal. Paman ulun umur 53 meninggal, paman bibi ulun umur 52 meninggal. Belum 60 semua. Muda semuanya, subhanallah. Bahkan mungkin ada yang jauh lebih muda. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah bersabda SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang artinya adalah umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Hanya sebagian kecil yang melebihi itu. Sedikit orang yang meninggal di umur mungkin 75, 80, 85, 90, jarang. Sedikit. Rata-rata di umur ini. Maka tentunya yakni siapapun di antara pian, mungkin kalau yang sudah seumuran dengan ulun ya 40-an, ya tinggal 20 tahun lagi kalau memang ikut standar. Bisa jadi kemudian lebih cepat. Kayak kemarin di depan rumah umurnya paling nggak sampai seminggu, anak kucing mati. Kereda mamanya kayak apa disusui kada mau. Aduh, akhirnya mati. Sihannya. Mari kita mengukur umur manusia dengan umur panutan kita. Muhammad SAW yaitu 63 tahun.
Manusia biasa bekerja 8 jam sehari. Nah, sekarang beliau akan melakukan hitung-hitungan agar semua kita juga ngitung bahwasanya sudah berapa sebenarnya amal yang kita lakukan. Sudah berapa tahun dari umur kita sekarang yang sudah kita sisihkan untuk beramal sebenarnya. Perhatikan. Manusia biasa bekerja 8 jam sehari. Yang bekerja panglah menang pengangguran kada bekerja ya lo. Nganggur kada beramal pulang. Mantap. Manusia biasa bekerja 8 jam sehari. Jika dikali 63, maka 21 tahun dari umurnya untuk bekerja. Manusia harus tidur 8 jam sehari untuk menjaga kondisi agar tetap fit dan prima. Minimal 6. 8 jam bagus. Jika dikali 63, maka 21 tahun dari umurnya untuk tidur. Waduh. 21 tambah 21, 42. Wah, pas nih. 42 tahun dari umur manusia sudah terpakai. Untuk kerja 21, untuk tidur 21. Belum untuk makan, untuk minum, untuk whatsappan. Wah, banyak tuh. Banyak sekali sudah kepake. Untuk ngerumpi, untuk ngegibah. Wah, belum lagi tuh, banyak lagi. Kan kalau ngegibah setengah jam, nggak afdol, 1 jam. Sudah 1 jam makin seru, datang nang hanyar pulang. Wah, lagi membicarakan fulana kan. Aku kan mau langsung tambah. Langsung tambah jadi sejam 15. Hampir selesai 15 datang pulang ikungnya. Wah, rame nih jar. Aku tahu benar orang tuh jar. Oh, ya Allah. Orang-orang yang bangkrut ya, lagi ngumpul. Orang-orang yang bangkrut lagi ngumpul ya. Karena pahalanya semuanya nanti akan ditransfer ke orang yang dia gibahi. Enggak laki, enggak perempuan, sama aja. Sama aja. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi 21 tambah 21, 42 tahun dari umur manusia sudah terpakai. Belum lagi 13 tahun dari umur manusia adalah masa kanak-kanak dan masa bermain. Artinya belum balik. Sampai 13 tahun belum dihitung. Belum dihitung. Belum balik. Maka kurang lebih 55 tahun umur manusia sudah terpakai. Sisa 8 tahun untuk beribadah. Sisa dikit. Ingat ya, saya belum tambahkan yang saya tambahkan tadi loh. Beliau kan baru ngitung kerja, tidur, sama belum balik. Yang tadi yang lu sebutin, hal-hal sia-sia yang lu sebutin tadi, berapa itu kalau digabung? Makanya kan lu sering menyampaikan ya, ini lu sampaikan lagi. Siapapun di antara pian datang, dan mungkin datangnya agak telat, datang tetap sholat dulu. Sholat pojok sana kayak, sholat dulu. Ya. Karena yakni momennya tepat, waktunya tepat. Sekarang Anda melakukan duha, sholat dulu. Karena 2 rakaat itu berapa sih? Nggak sampai 5 menit lah. Dan insya Allah tetap dengan kekhusyuan. Lanjut ya. Sisa 8 tahun untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah pada sisa 8 tahun ini kita dapat terus menerus beribadah tanpa henti? Nggak bisa. Ya, kita misalnya pengen fokus dengan yang wajib saja, sholat 5 waktu itu, ya ini sudah cukup berat. Gimana kemudian kalau kita ingin membahas dengan yang sunnah-sunnahnya? Puasa Ramadan bukan berat untuk pian, tapi semua pian pasti kemudian ada halangan. Akhirnya nggak sempurna, nanti harus bayar, berat. Berpuasa di mana orang lain rata-rata tidak berpuasa, berat. Ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni kalau hitung-hitungan seperti ini, maka sangat sempit sekali waktu kita untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buku ini ada. Ada nanti amalan-amalan yang ringan yang bisa kita lakukan terus-menerus, ringan dia. Tapi kemudian di waktu yang sempit itu, di waktu yang sangat pendek itu kita bisa maksimalkan. Ya, waktunya sangat pendek, waktunya sangat singkat, maka kita ingin di waktu yang pendek dan singkat itu kita mengamalkan amalan ringan dia, tapi pahalanya berlipat ganda. Itulah kenapa kita bahas ini. Agar tidak berkecil hati, sisa 8 tahun saja.
No, inilah kenapa kita bahas. Perhatikan. Jika umur manusia memang terbatas, sementara manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, maka harus ada pedoman dan cara efektif untuk mengisi umur yang pendek dengan ibadah yang bernilai besar. Nah, ini yang belum sebutkan tadi. Karena jika tidak, maka bisa jadi umur telah diambil oleh pemberinya padahal tugas ibadah belum terlaksana secara maksimal, bahkan mungkin belum sama sekali. Ya, baru sadar gitu ya, baru bertobat di umur 55 habis. Ya. Orang kalau ikut umur standar 63 aja, kemudian pakai hitung-hitungan seperti ini, maksimal ibadah yang dilakukan cuma 8 tahun. Ini sampai umur 55 baru sadar, baru taubat. Walaupun tidak ada kata terlambat ya. Ya, jangan berkecil hati juga. Di umur 50 baru kenal kajian sunnah, di umur 55 baru kenal, di umur 60 nggak ada kata terlambat. Di umur sisa itulah yang mana kita tidak tahu sisanya masih berapa. Maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih amalan-amalan yang kemudian misalnya ringan dia berpahala besar ya. Di sisi lain, manusia harus cerdas memilih amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda, sehingga dengan usaha dan waktu yang relatif singkat bisa meraih pahala besar dan banyak. Makanya nanti kita juga akan bahas bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan harus sesuai tuntunan. Karena waktunya sudah mepet, waktunya sedikit, waktunya pendek. Jangan lagi Anda beramal amalan yang tidak diperintahkan, amalan yang tidak dicontohkan, amalan yang tidak ada asal usulnya. Waktu sudah pendek, kita ingin maksimalkan dengan yang jelas. Perintah Allah yang begitu banyak, yang jelas begitu banyak. Juga kemudian perintah Nabi Muhammad dan juga sunnahnya begitu banyak. Anda fokus dengan yang wajib saja, itu sudah sangat banyak. Apalagi kemudian agar katakanlah misalnya ada waktu tambahan, maka fokus dengan yang jelas sunnahnya. Ini terkadang waktu habis, tenaga habis, waktu, tenaga, apalagi biaya. Waktu, tenaga, biaya atau uang. Untuk melakukan satu amalan, perintahnya nggak ada. Untuk melakukan satu amalan, tuntunannya nggak ada. Waktu kita ini sempit. Waktu kita ini sedikit. Maka di waktu yang sempit dan sedikit itulah kita ingin memaksimalkan amal. Bahkan di antara yang ingin kita maksimalkan, karena mungkin yang wajib sudah banyak dan berat, kita ingin yang ringan-ringan tapi pahalanya besar karena waktunya sempit. Harus jadi orang yang cerdas ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Muslim yang cerdas itu adalah muslim yang bisa menundukkan hawa nafsunya hingga kemudian bisa menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dia tundukkan hawa nafsu. Jihad yang paling besar yang dilakukan oleh seorang, menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Dia beramal di dunia ini karena dia cerdas. Nah, kata beliau, di sisi lain, manusia harus cerdas memilih amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda. Walaupun standar amalan itu akan dilipat gandakan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kata Nabi Muhammad SAW, semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Ya, bisa jadi 10, bisa sampai 700 kali lipat. Itu memang sudah standar. Hadis ini ingin menyebutkan keutamaan puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang langsung akan membalasnya. Artinya adalah pahala puasa tak terkira. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa kali lipat Allah akan menggandakan pahala puasa. Itu spesialnya ibadah yang namanya puasa. Yang mau puasa wajib kek atau puasa sunnah. Karena lafadznya umum, puasa. Nah, kemudian kata beliau, sehingga dengan usaha dan waktu yang relatif singkat,
bisa meraih pahala besar dan banyak. Kita harus cerdas. Dalam dunia dagang, berikut beliau ingin berikan percontohan metafora yang lain. Sama seperti Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ketika membahas tentang bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, dan kemudian beliau sedang membahas al-muhasabah, bagaimana setiap hari kita ini harus menghitung-hitung diri, mengintrospeksi diri, hari ini sudah beramal apa. Itu beliau permisalkan dengan seharusnya seorang muslim dan mukmin itu melihat dirinya itu seperti pedagang. Ya, amal wajib itu seperti ra'sul mal, kata beliau. Amalan yang wajib itu seperti modal kerja. Kemudian amal yang sunnah itu seperti ribah atau keuntungan ketika kita dagang atau jualan. Hitung-hitung, hari ini dapat untung enggak? Atau cuman balik modal? Jangan sampai kemudian sudahlah tidak untung, modal juga enggak kembali, modal bahkan terkukut. Apa itu terkukut ya? Modal juga kepake. Artinya, yakni jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib dia keteteran, bahkan mungkin yang wajib dia ketinggalan. Ini pedagang yang rugi. Nah, di sini beliau juga berikan contoh seperti pedagangnya. Contoh, sebutkan di sini. Dalam dunia dagang, manusia mengenal prinsip ekonomi dengan biaya sekecil-kecilnya meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bagaimana bekerja dengan jam kerja yang sama tetapi memperoleh gaji lebih besar. Nah ini nih, kan sebagian orang di antara kita tentunya ada yang bekerja sesuai waktu 8 jam, tapi ada yang harus lembur gitu. Terkadang yang sesuai waktunya bisa lebih banyak dapatnya, yang lembur malah mungkin lebih sedikit. Nah ini, kita pengen bagaimana ini bekerja dengan waktu yang relatif singkat tapi mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Prinsip dagang ini sangat mungkin diterapkan pada tugas ibadah yang kita pikul. Bagaimana dengan modal umur yang terbatas sisa 8 tahun? Kita bisa meraup keuntungan ibadah sebanyak mungkin. 8 tahun memang waktu yang tersisa, tapi maksimal kita melakukannya setiap hari. Kata beliau, jika dalam dunia dagang itu hal yang mungkin, jika dalam dunia dagang hal itu mungkin, mengapa dalam bidang ibadah tidak? Artinya sangat mungkin kemudian dalam ibadah waktu mepet, tapi tetap kita kemudian bisa beramal dengan pahala yang sangat besar. Kata beliau, buku ini menguraikan amalan-amalan yang relatif ringan, namun berpahala besar, yang sangat mungkin untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Amalan-amalan ini tidak menyita banyak tenaga dan waktu, bahkan hanya membutuhkan beberapa menit dan sedikit tenaga. Masalahnya hanya satu, apakah kita mau mempraktekkannya atau tidak. Ingat ya, di bagian depannya rada belat karena ada bahasan tauhid. Ada bahasan tauhid, musuhnya syirik, dan kemudian ada bahasan ikhlas. Wah, itu berat sekali. Iblis yang kita lawan. Baru kemudian sisanya bisalah kita katakan bahasan-bahasan inti dari buku ini, amalan ringan berpahala besar. Oke, kita mulai. Masih muqaddimah ini sebenarnya, belum masuk bagian amalan. Lebih kepada motivasi kalau ulun rasa ini, agar kemudian kita bersegera beramal ya. Amalan dengan pahala berlipat ganda. Perhatikan. Sebuah ilustrasi. 2 orang tenaga kerja dari suatu negara datang ke Saudi Arabia untuk bekerja dengan gaji standar, yaitu masing-masing 1.000 real. Berapa juta itu berarti itu? 4 juta ya? Berapa sih? Sekarang berapa Bit? Coba Bit, nilai tukar 4.000. Sekarang kayaknya 4.000. Berapa? 4 juta ya. Jakarta UMR berapa? 4,5 ya. Ya kurang lebih UMR Jakarta lah ya. Oke. 2 orang tenaga kerja dari suatu negara datang ke Saudi Arabia untuk bekerja dengan gaji standar, yaitu 1.000 real.
Kemudian salah satu dari mereka memutuskan alih profesi karena ingin mengejar gaji yang lebih besar, dan dia pun memperolehnya. Di perusahaan yang baru dia digaji 2.000 real per bulan. Di akhir masa kontrak yang disepakati selama 2 tahun, keduanya pulang ke negara mereka. Tenaga kerja pertama menyampaikan kepada temannya bahwa dia membawa pulang uang sebesar 24.000 real selama dia bekerja di Saudi Arabia. Sementara temannya memberitahukan bahwa dia mengumpulkan 48.000 real. Tentu saja yang pertama merasa heran dengan ucapan temannya. Dengan penuh tanda tanya dia berkata, apakah kamu bekerja selama 4 tahun di Saudi? Dia menjawab, hanya 2 tahun. Tetapi aku mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih besar. Ini ilustrasi saja. Bahwasanya yang satu bekerja dengan gaji standar, satu bekerja dia ingin gaji yang double. Dia ingin maksimalkan waktu itu hingga kemudian mendapatkan lebih dari standar. Dalam urusan pahala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang Allah sebutkan tadi, ini standar pelipat gandaan pahala kecuali puasa. Bahkan lebih daripada itu, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Yang artinya adalah barang siapa membawa amal yang baik nanti tentunya di akhirat ya, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Kalau ada satu nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifatnya di atas keadilan, Allah memilikinya. Ini salah satu contohnya. Dan tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala 1:1, enggak main itu. Itu standar manusia. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala melaporkan kepada Allah tentang seorang hamba yang ingin bermaksiat. Sampai titik ini sebagian para ulama berpendapat bahwasanya sebagian malaikat atau malaikat tahu apa yang kita rencanakan. Karena mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu fulan ingin berbuat kemaksiatan. Jawab Allah Subhanahu wa taala, raqibuh. Awasi saja dia. Kan belum melakukan. Awasi. Tugas kamu kan mencatat. Arqibuh, awasi saja dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubha hasanah fa in 'amilaha faktubha 'ashra." Jika hambaku berniat untuk mengamalkan satu amal kebaikan, maka tulis ia 1 pahala, baru niat doang. Dan jika dia melakukan amal soleh yang dia sudah niatkan, maka tulislah 10 sebaliknya. Wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubha wa in 'amilaha faktubha wahidah. Sebaliknya jika hambaku berniat untuk melakukan perbuatan yang buruk, jangan tulis dulu. Dan jika dia melakukannya, tulis 1 dosa. Kalau digabungkan dengan riwayat yang lain dalam Sahihul Jami', 1 dosa ini pun akan betul-betul ditulis setelah setengah hari. Setelah setengah hari, mereka akan nunggu kita bertobat atau tidak dari kesalahan tersebut. Itulah kenapa semua kita yang sangat butuh kepada sholat ini. Karena kala itulah kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 6 jam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang kita lakukan, enggak jadi ditulis. Sudahlah, begitu niat belum ditulis, ketika dilakukan pun ditulis cuma 1, itu pun setelah setengah hari. Jadi enggak berlaku untuk Allah 1:1. Kebaikan Allah lipat gandakan, keburukan 1. Makanya Allah sebutkan tadi di awal, kalau ada 1 nama, karena 99 nama dan sifat yang kita tahu itu belum harga mati. Hanya itu yang disampaikan ke kita. Masih ada yang tentunya Allah Subhanahu wa taala simpan. Jika ada, mungkin salah satunya
Kalau ada satu kata yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, Allah memilikinya. Ini contohnya. Ulun ulang. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Allah berfirman dalam satu ayat, carikan Pit. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan nanti di hari kiamat meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun sekecil biji sawi, kami akan mendatangkannya, kebaikannya pahala, keburukannya dosa. Dan cukuplah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghitung. Surah Al-Anbiya ayat 34. 47. Oh, Al-Anbiya 47. Ayat yang barusan ulun sebutkan. Jadi tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan berdialog. Di sini juga akan dibahas nanti di bagian tauhid. Ketika seorang disebutkan tentang hadis bitaqah, nanti juga ada di sini. Diperlihatkan kepadanya lembaran catatan amalnya berjumlah 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Isinya semuanya catatan keburukan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yani kasarnya tuh cek. Adzalamaka hafadhatil katibun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah para hambaku yang menjaga amal kalian, mencatat amal kalian, menzalimi kalian? Lihat. Ada nggak mereka mencatat yang kalian nggak lakukan? Tolong dicek dulu. Ya, kita disuruh cross check. Allah sangat adil. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Hingga hamba ini pun kemudian merasa dia pastilah sudah binasa. Loh, satu lembar aja kita mungkin sudah binasa. Lembarnya itu sejauh mata memandang. Isinya semuanya catatan dosa. Ini 99 lembar. Tapi Allah adil. Allah perlihatkan untuknya satu bitaqah kartu. Tertulis di dalamnya La ilaha illallah, beratnya kalimat tauhid. Dan Allah kemudian menghadirkan timbangan. Dan tentunya hamba ini pun merasa, apa artinya bitaqah ini dibandingkan ini 99 buku atau lembaran catatan amal yang isinya semuanya keburukan. Dan ditimbang. Dan tentunya La ilaha illallah lebih berat. Dan yakni 99 lembar buku catatan amal tersebut atau lembaran catatan amal tersebut, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, yakni ringan. Ini pentingnya tauhid ya. Nanti kita bahas. Jadi tidak ada yang dirugikan. Semuanya ini sesuai ketentuan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa sekecil apapun amal saleh, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal saleh sekecil apapun itu. Kata beliau SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah pernah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya memberikan wajah yang sumringah kepada saudara kalian. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah berpahala. Ya. Kita tutup dengan hadis Nabi Muhammad ini. Jadi belum masuk bahasan sebenarnya kita. Ketemu lagi insya Allah di bulan depan. Jangan sampai hilang bukunya. Bukunya kan kecil nih. Taruh di tas pian itu. Jangan kemana-mana. Jadi ke bawah terus. Ada waktu sedikit ya pian baca-bacalah. Wah ini gak sampai 1 jam selesai pian baca ini. Tapi di kita ya mungkin kita akan jabarkan ya. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sekecil apapun amal saleh, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamahu, yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, wa kana ba'da dzalika al-qisas. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Wasayyi'atu bimithliha illa ayatajawazallahu anha." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang masuk Islam dan baik Islamnya, dan kata Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara tanda-tanda baiknya Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Jika seorang masuk Islam dan baik Islamnya, Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Adapun dosa setelahnya akan dihitung. Jadi keislaman seorang menghapuskan semua kekufuran dia sebelumnya. Sama seperti taubatnya seorang menghapuskan semua dosa yang dia lakukan sebelumnya. Jika seorang masuk Islam dan baik Islamnya, Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Adapun dosa setelahnya akan dihitung setelah dia masuk Islam. Satu kebaikan dikalikan 10 hingga 700 kali lipat. Hingga 700. Sementara satu keburukan hanya dibalas sesuai kadarnya atau Allah Subhanahu wa taala maafkan. Nah itu. Tadi disebutkan. Kebaikan dilipat gandakan. Baru niat saja sudah satu pahala. Dilakukan, dilipat gandakan menjadi 10 atau sampai 700. Sesuai dengan sabda ini. Kalau keburukan, baru niat, belum ditulis. Dilakukan, akan ditulis setelah setengah hari. Dan sangat mungkin Allah ampuni. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya ulun tutup dengan ini. Kita berkaitan dengan khususnya ibadah salat ini, kita yang sangat membutuhkannya. Karena ia terjadi untuk dari subuh sampai maghrib ya. Itu terjadi tentunya di rentan waktu itu. Yang rada lama itu dari isya ke subuh. Tapi kalau di tengah malam Anda salat tahajud pun gak sampai 6 jam. Jadi orang kalau menjaga salatnya, entah itu salat yang wajib dan yang sunnah, gak sampai 6 jam itu kita salat terus. Subuh sampai zuhur mungkin lebih 6 jam gitu ya. Apalagi sekarang zuhurnya misalnya 12.36, 37-an. Tapi di sela-selanya tadi pian ketika datang ke sini salat yani duha. Belum 6 jam pian sudah salat lagi. Habis salat kan astagfirullah. Pian minta ampun. Enggak jadi. Ingat ya, ini dosa berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian tadi jam 8 menggibah fulanah tentunya bersama ibu-ibu yang lain di rombongnya paman sayur. Karena aku jam 9 sholat duha hajar. Enggak bisa. Kalau sudah berkaitan dengan hak manusia, sama orangnya Anda selesaikan. Ya. Wallah alam bisawab. Ini contoh zaman dulu gitu ya di paman sayur. Mungkin kalau zaman sekarang di kafe-kafe. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat kemudian dari zuhur ke asar, enggak sampai 6 jam. Asar ke maghrib dekat lagi, maghrib isya dekat lagi. Isya ke subuh rada jauh, tapi mungkin sebelum tidur Anda salat witir. Mungkin di tengah malam Anda salat tahajud. Artinya tidak sampai 6 jam selalu Anda minta ampun kepada Allah dan tertutupi dosa. Ingat ya, dosa yang kecil dan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang besar harus ada taubat. Kalau dosa sama manusia harus sama orang yang minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Inilah muqaddimah yang bisa kita sampaikan sementara untuk bahasan amalan ringan berpahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan apakah orang yang mendapat siksa kubur belum tentu masuk neraka. Sekalian mohon lebih dijelaskan penyebab siksa kubur. Siap. Apakah orang yang mendapat siksa kubur belum tentu masuk neraka? Jika dia muslim, dia mukmin, tapi kemudian ketika di dunia dia melakukan dosa-dosa besar
sampai mati dia dengan dosa besarnya, tapi dosa besarnya levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan diampuninya sangat besar dan diazabnya pun sangat mungkin. Anda berdosa, diazab dong, karena Allah adil, tapi Allah sangat pengampun. Jadi orang yang meninggal dan dia meninggal dengan dosa besarnya karena nggak sempat taubat. Karena kematian bisa datang kapanpun, mati dia, tapi dengan begitu banyak dosa besar sana dan sini, tapi bukan syirik. Maka hukum dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menginginkan, Allah akan mengazabnya karena Allah adil. Anda berdosa, diazab dong. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Jadi jawabannya iya. Mungkin dia diazab di alam barzakh, mungkin dia diazab di kubur, tapi kemudian di akhirat dia selamat. Bahkan mungkin di alam kubur pun dia diampuni, mungkin karena dia muslim, karena dia mukmin, dan dosa yang dia bawa bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai meremehkan dosa. Nah, mohon lebih dijelaskan penyebab siksa kubur. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW diperdengarkan orang yang sedang diazab di kuburnya, Nabi Muhammad menyebutkan, wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Tidaklah mereka diazab karena dosa besar yang mereka lakukan. Bahkan dia adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu penyebab kita diazab di kubur. Tapi dalam hadis ini Nabi Muhammad sebutkan ia dosa besar, cuman orang menganggapnya ringan. Apa itu? Wa kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul wa fi riwayah la yastatiru minal baul. Salah seorang di antara mereka berdua, dia ketika di dunia tidak cebok ketika buang air kecil selesai, atau ketika selesai buang air kecil enggak cebok. Enggak kemaluannya, enggak tempat kemudian dia membuangnya. Corok luar biasa. Dalam riwayat lain, la yastatiru minal baul, dia tidak mencari satar penutup ketika buang air kecil, kebelet langsung stop pinggir jalan, buka, jos. Nah ini nih, bahaya ini. Orang menganggapnya ringan. Padahal kata Nabi Muhammad itu dosa besar. Karenanya seorang bisa diazab Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di kuburan kelak. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqul la'inaini, qalu wa man la'inani, qala alladhi yatakhalla fi tariqin na'isi aw fi dhillihim. Jauhilah kalian semuanya dari dua perkara yang melaknat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang melaknat? Satu, orang yang yakni buang air besar, buang air kecil di tempat warawiri atau berjalannya manusia, atau di tempat biasa mereka beristirahat. Di mana biasanya? Di bawah pohon. Tapi di pohon itu Anda pipis. Waduh. Orang tadinya ingin berteduh, pas baunya jadi. Akhirnya dia pergi dalam keadaan melaknat. Mudahan nang kami di sini lakas dijemput malaikat maut. Nah, pian didoakannya kayak di Tatah Belayung ya. Ada itu beberapa spanduk tulisannya kayak gitu. Mudahan orang nang buang kucing di sini lakas dijemput malaikat maut. Ada di Tatah Belayung. Di Tatah Belayung itu tempat orang buang kucing kayaknya. Sampai beliau bikin tulisan kayak gitu. Atau juga ada tulisan yang buang sampah. Karena bukan tempat buang sampah. Nang buang sampah di sini kurang lebih maknanya ya. Spesifiknya saya lupa. Siapa yang buang sampah di sini semoga ya ini cepat dijemput malaikat Israel ya. Disebut Israel. Akhirnya orang melaknat Anda. Mendoakan keburukan untuk Anda karena dia terzalimi. Panas loh, anak petado ke pohon loh. Mas sekalinya Masya Allah. Bau, yakni pesing, ada unsur jengkolnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi Allah SWT. Amin. Dan juga kepada semua kaum muslimin. Dilindungi Allah kepada semua kaum muslimin. Amin. Ustaz, ucapan la ilaha illallah boleh dibaca di dalam hati, tidak dibaca oleh mulut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani ketika Anda di momen di mana Anda mungkin terlarang untuk berbicara, mungkin Anda tidak lafalkan. Tapi kalau di momen di mana
diperbolehkan Anda berbicara, Anda melafalkan sesuatu, baca. Bukan cuma di hati tapi dilafalkan. La, ini adalah zikir. Zikir yang paling utama. Kata Nabi Muhammad, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Maka lafalkan. Kecuali kemudian di momen di mana Anda mungkin terlarang untuk berbicara, misalnya di dalam salat, maka Anda mungkin cukup di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang yang dianggap sebagai ustadz di lingkungan saya menyatakan bahwa bisa membuat insaf seorang yang dianggap nakal dengan sangat mudahnya. Saya mendengar pernyataan tersebut dari suami yang sering ikut kajiannya, bahkan diklaim mengetahui perkara gaib. Dukun, ini dukun. Orang ngaku tahu perkara gaib, dukun. Mau pakai sorban ke, mau pakai peci ke, mau pakai gamis ke, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dia dukun. Kalau namanya dukun, ya, Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Siapa memangnya orang ini? Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Lalu siapa kemudian orang ini mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan nasihat untuk Anda nih, nasihati suami Anda. Ustadz siapapun tentunya hanya memiliki kemampuan, kalau bisa dikatakan kayak perkataan Yusuf kemarin, cuma bisa mempengaruhi. Cuma bisa memberikan doktrin tapi mungkin yang bagus ya, pemaksaan pemahaman. Nih kamu kalau berdosa, ini loh ancaman Allah. Nih kamu kalau beramal saleh, ini loh janji Allah. Kita cuma bisa mempengaruhi. Mungkin kalau dengan istilah doktrin boleh, no problem. Tapi yang lurus, ini loh firman Allah, bisa. Tapi membuat kemudian dia lunak hatinya, mendapatkan taufik dia dari Allah, kecocokan hati dan jiwa di antara keterangannya dengan yang ada di Lauhul Mahfuz, Nabi Muhammad pun nggak bisa. Lalu siapa ustadz ini? Kita hanya bisa memberikan nasihat, mengingatkan, memberikan ilmu dan keterangan. Janji Allah supaya Anda termotivasi, ancaman Allah agar Anda berhati-hati, Anda juga meninggalkan bahkan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau misalnya 1-2 kasus beliau menasihati seseorang dan kemudian Allah berikan dia taufik, bisa. Ya. Tapi jangan sampai gara-gara 1 kasus kemudian Anda pukul rata semua orang mudah kemudian bertobat di sana. No. Ustadz hanya mengingatkan. Tugas mereka semuanya sama seperti tugas Nabi dan Rasul, hanya menyampaikan. Orang itu menerima, entah itu dari kafir ke muslim, orang itu menerima dari kemaksiatan hingga bertobat dengan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia yakni hidayah taufiknya. Apalagi kemudian di ujungnya mengklaim mengetahui perkara gaib. Tidak. Nabi Muhammad saja tidak tahu besok bakal patah giginya di perang Uhud. Nabi Muhammad saja tidak tahu besok bakal bocor kepalanya dilempari batu ketika di Taif. Hingga beliau tetap pergi berdakwah ke Taif, dilempari batu. Hingga beliau tetap pergi perang Uhud, ikut perang Uhud, patah giginya, codet wajahnya disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Kata beliau, "Lau kuntu a'lamul ghaiba." Firman Allah menceritakan perkataan Nabi Muhammad, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su." Jika aku tahu perkara gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa. Beda dengan wahyu ya. Itu urusan lain. Beliau menyampaikan perkara-perkara tentang akhir zaman, itu wahyu. Tapi hukum asalnya beliau manusia. Tidak tahu perkara, kata beliau, jika saya mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak perbuatan kebaikan atau perbuatan baik. Wa ma massani su, dan niscaya aku tidak pernah akan ditimpa kemadaratan, kemalangan. Kenapa? Saya tahu gaib kok.
habis ini saya patah gigi nih. Saya nggak ikut perang Uhud lah. Wah, di perang Uhud nih saya bakal luka wajah saya nih. Nggak ikut lah. Nah, karena saya tahu. Tapi kan saya nggak tahu. Tapi kan Nabi Muhammad nggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau detail perang Uhud aja ya, itu beliau kan pengennya di depan. Para sahabat yang menyuruh beliau mundur. Ya. Karena di perang Uhud itu, yakni musyrikin kafirin, mereka dendam kesumat sekali dengan kaum muslimin, jumlah mereka pun banyak karena mereka waktu itu kalah di perang Badar. Di Uhud, mereka pengen balas dong. Nabi Muhammad pengen di depan. Qadarullah, itu pun Nabi Muhammad yakni terluka sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.